Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas pendidikan agama dengan topik agama dan solidaritas sosial. Perkenalkan, nama saya Suhara Syal Fitri, dari kelas AK301 dari Prodi 1 Bidang Akuntansi dengan NIM 220301070201. Baik, kita langsung ke topiknya. Dari contoh kasus nyata, perbuatan baik seorang kakek lama jadi contoh nyata toleransi di Sulawesi Utara dan Indonesia. Jadi kasus tersebut berasal dari daerah Semenanjung, Minahasa Selatan, Sulawesi Selatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas terkait kasus tersebut dan kaitkan dengan materi pelajaran. Jadi dari terikat tersebut, selain terkait dengan solidaritas sosial yang berhubungan dengan toleransi. Jadi kisah kakek Adirobo Lahma atau sebagai kakek Lahma, seorang muslim berusia 71 tahun dari Arakan, Minahasa Selatan, menjadi contoh nyata toleransi yang menginspirasi kakek Lahma menghibahkan tanah, atau ibarat kita bilang mewakafkan tanah, seluas 880 meter persegi kepada gereja GMM, Roto Rapra di wilayah Semenanjung, Minahasa Selatan. Jadi kakek ini dengan tulus, dia memberikan aset pribadinya untuk kepentingan gereja, menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan. Masyarakat yang sering terpecah di sisi intoleransi atau non-toleransi, ini adalah melangkah memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya mendahulukan nilai kemanusiaan di atas perbedaan dengan mengorbankan sesuatu yang bernilai, seperti tanah, aset, atau peran lainnya. Dan sejatinya, kemampuan untuk melihat manusia yang lain sebagai saudara terlepas dari keyakinan mereka ini bukan sekadar tindakan simbolis, tetapi ini adalah perasaan moral yang menggemakan pesan kebersamaan dan cinta kasih dan kehidupan sehari-hari. Jadi, kisah kakek ini juga menginspirasi banget. Jadi, kita tuh, walaupun berbeda, tidak ada salahnya kita untuk berbuat kebaikan. Terus, mengapa kasus tersebut terjadi? Apa yang menjadi pemicu? Jadi pemicunya adalah seorang kakek Rahma memberikan pelajaran penting bagi masyarakat bahwa toleransi bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Menghibahkan tanah tersebut mencerminkan bagaimana semua tindakan sederhana yang landasi ketulusan dapat memiliki dampak besar terhadap hubungan antar umat beragama. Sebagai individu, kakek tersebut juga kita juga bisa belajar sebagai individu manusia dari kesediaan untuk memberikan sesuatu yang bernilai bagi komunitas yang berbeda tanpa mengharapkan imbalan hal menjadi teladan bagi masyarakat. Jadi, walaupun kita berbeda dengan agama kita, ini menjadi salah satu contoh seorang kakek ini juga berhati mulia mau mengorbankan hartanya untuk agama Kristiani untuk membangun tempat ibadah yang layak untuk mereka beribadah. Jadi selalu pemicu itu selalu mengutamakan harmoni, kerjasama, dan saling pengertian. Khususnya dalam menghadapi isu sensitif seperti perbedaan agama dalam konteks kerangka hukum. Toleransi juga dari Undang-Undang itu pasal 24 juga. Dan menyatakan bahwa negara melindungi kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Jadi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan penghormatan atas perbedaan dan keragaman sebagai bagian dari hak fundamental. Ini kita juga belajar pada kakek. Seorang kakek ini bisa berbuat baik loh kepada sesama perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda, jadi satu-satu mereka juga bisa membantu kita dalam keadaan susah. Jadi regulasi ini mencerminkan komitmen seorang negara untuk menjaga harmoni di tengah pluralitas masyarakat. Namun realnya menunjukkan pelaksanaan aturan tersebut kerap dihadapkan pada tantangan serius seperti kasus intoleransi, tidak toleransi, diskriminasi, bisa jadi rasisme, konflik agama, dan lain-lainnya. Terus, paparkan pendapat Anda terkait kasus tersebut. Kalau menurut pendapat saya, ya, saya sendiri, dari kasus kakek lama yang berbuat baik, hati yang dimakan tanahnya untuk kegiatan agama Kristen di Kabupaten Gereja ini sangat kita ambil pelajaran. Karena kakek tersebut mencerminkan sikap toleransi dan solidaritas antar sosialnya yang tinggi, bahwa tidak ada perbedaan yang mengarahkan intoleransi. Jadi menurut pendapat saya juga, sebagai manusia dari agama Muslim, sebagai Muslim sendiri, apapun tetaplah kita jaga toleransi dan solidaritas antar manusia.
tinggi karena kita tidak tahu suatu saat bisa jadi mereka membantu kita atau walaupun kita memiliki percaya. Jadi kalau menurut saya kenapa sih kakek ini membantu pembuatan gereja? Jadi kalau menurut pendapat keluarga selain dari paparkan tadi, bisa jadi di wilayah Semenanjung tersebut gerejanya mungkin tidak layak, mereka tidak ada tempat ibadah untuk beribadah, berdoa kepada Tuhannya. Ya mungkin seorang kakek tergerak untuk membantu walaupun mungkin berbeda, ya ibaratnya supaya mereka senang, suka gitu. Jadi mereka ibadah dengan tekun walaupun kita berbeda agama. Jadi tidak ada namanya rasisme atau intoleransi, diskriminasi antar agama. Jadi ini bisa kita ambil pelajarannya. Jadi kita bersama agama janganlah kita saling bermusuhan. Terus bagaimana peran Anda sebagai imam beragama dalam jika menjadi peran saya sebagai imam beragama sebagai saya seorang sendiri muslim jika sebagai contoh tersebut kita juga dapat mencontoh dari kakek lama tersebut dalam menjaga toleransi dan standar antar sosial kepada antar umat beragama maupun agama apapun kita tuh sama gitu tidak yang beda jadi cuman perbedaannya adalah keyakinan tetapi kita harus tetap jaga toleransi. Saya beragama Muslim terharu gitu seorang kakek lama berbaik hati dalam menyumbangkan sedikit hartanya. Walaupun beda agama dalam tempat ibadah gereja di wilayah Semenanjung dan Selatan. Jadi, yang menyikapi kita ini termasuk contoh. Mungkin bisa jadi kakek itu hatinya tuh terkesan bergerak untuk untuk para Kristiani gimana bisa beribadah dengan nyaman, dengan layak, seperti itu. Jadi tidak ada namanya diskriminasi, intoleransi, jadi semuanya sama. Jadi bisa dapat ambil pelajaran dari seorang kakek yang umur 71 tahun ini bisa menyikapinya secara toleransi, solidaritas yang tinggi. Jadi kita tidak tahu kalau bisa jadi kita suatu saat kesusahan, mungkin bisa jadi tas siapapun tah orang manapun yang bisa membantu kita. Jadi namanya balas budi, imbalan tuh itu hanya yang di atas yang tahu. Oke, sumbernya dari jelas ya. Oke, sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.